Silakan Mbak Natal dipandu. Oke, Bu Wiwin, nanti waktunya 15 menit, kemudian dilanjutkan untuk tanya jawab. Silakan Bu Wiwin, waktunya mulai dari sekarang. Iya Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebaiknya kita terus menjaga kesehatan dengan cara bersyukur, dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Tolong diperhatikan, selalu cuci tangan pakai sabun, kemudian selalu pakai masker, dan kalau misalkan ada jaga jarak dan jauhi kerumunan, oke? Oke, Bu. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nah alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dulu agar supaya pembelajaran pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Ibu minta buat Ramlan ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Iya, Bu. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ramlan. Baik anak-anakku, coba sekarang kalian share daftar hadir dulu ya. Silahkan isi daftar hadir di grup WA yang sudah Ibu share ke kalian. Silahkan diisi dulu. Iya Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Kelas 7A ini sudah hadir semua. Tidak terkendala dengan sinyal ya, Alhamdulillah. Iya, Bu. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk Anita, mohon dipandu teman-temannya. Iya, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih. Silahkan duduk kembali ya anak-anak. Baik, anak-anak, Ibu pengen tanya dulu nih. Minggu kemarin kita membahas tentang apa coba? Saya, Bu. Iya, Rita apa? Minggu kemarin kita membahas tentang norma dan keadilan, Bu. Iya, betul sekali, Rita. Minggu kemarin kita membahas norma dan keadilan. Ada yang tahu atau masih ingat apa itu norma? Saya, Bu. Oh iya, Alpan, silahkan. Apa itu norma? Norma, Bu, adalah aturan yang mengatur tingkah laku hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Bu. Betul, Ibu kasih bintang buat Alvan ya, betul sekali. Jadi, di pembelajaran hari ini kita akan membahas perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Yang mana ini juga, nah, Undang-Undang Dasar ini dijadikan hukum dasar atau pegangan bagi negara kita. Jadi kalau kemarin kita membahas norma, itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana itu ruang lingkupnya masih sempit ya. Kalau sekarang kita bahasannya adalah Undang-Undang Dasar, ini ruang lingkupnya sudah luas, jadi sebuah negara ya. Oke, Ibu akan berbagi layar dulu pada kalian, bisa dilihat ya. Sebenarnya ini sudah Ibu share di e-learning ya, di e-learning dan juga grup WA. Jadi kalian sudah mendownloadnya? Sudah, Bu? Sudah dipelajari berarti ya? Sudah, Bu?
Iya baik, terima kasih Ibu, yakin dan percaya kalian sudah belajar nih, sudah dibaca-baca ya di rumah ya. Iya Bu. Oke, kita masuk ke perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, silakan kalian lihat nih tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama nih kalian bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia ini memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bangga memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, menghargai peranan pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian memahami nih arti konstitusi secara luas dan benar. Selanjutnya melalui pengamatan video, gambar, dan kerja kelompok peserta didik, nah kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar dan juga pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk tugas keterampilannya nih, untuk keterampilannya diharapkan kalian nih mampu membuat peta konsep dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke ya, semuanya jelas, paham? Jelas, Bu? Oke, silahkan kalian perhatikan dengan teliti, dengan cermat. Ada 4 gambar yang Ibu tampilkan di sini. Silahkan kalian perhatikan ya. Nah, sudah dilihat? Sudah, Bu? Oke ya, kalau sudah dilihat. Nah, coba Ibu minta Nisa untuk membacakan apa tulisan apa nih yang ada di layar. Iya, Bu. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Oke, terima kasih Nisa ya. Coba, apa yang kalian tadi pikirkan ketika kalian melihat gambar yang Ibu tampilkan tadi? Coba Ramlan, gimana? Apa yang yang kamu pikirkan tadi? Ini Bu, kalau menurut saya tadi pas waktu lihat gambar itu kelihatannya sedang ada dalam ruangan, Bu. Iya betul, dalam ruangan. Kira-kira lagi ngapain tuh di dalam ruangan? Kayaknya Bu lagi rapat atau apa gitu, Bu. Iya betul. Coba kalau menurut Anita apa? Kalau menurut saya, Bu, itu kelihatannya lagi musyawarah. Terus pesertanya banyak, Bu. Kemudian itu musyawarahnya, rapatnya tertib, Bu. Iya, betul sekali. Jadi dari gambar yang tadi ini dapat Ibu simpulkan atau kalian simpulkan juga itu adalah gambar-gambar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke ya, kita lanjutkan. Iya, Bu. Nah, sekarang ada gambar lagi ya. Lihat. Coba dibaca. Gambar apa itu? Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Bu. Terus di bawahnya ada peta negara Indonesia, Bu. Coba dibaca coba sama Caca, dibaca sama Caca apa pertanyaannya? Iya, Bu. Apa yang kalian pikirkan jika Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini tidak ada? Coba sekarang kalian bayangkan, kalian pikirkan jika Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini tidak ada, tidak dipakai di negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Ayo, kira-kira apa? Saya, Bu. Iya, Ramlan lagi. Sok, apa yang kamu pikirkan, Ramlan, kalau misalkan tidak ada Undang-Undang Dasar dan Pancasila? Ya, kalau yang saya pikirkan mungkin, Bu, kalau misalkan Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar, terus tidak memiliki Pancasila, Bu, kalau... Sebentar. Bu Wiwin Iya, Bu. nanti kecapean loh kalau praktek mengajarnya tidak sebagai guru saja. Kenapa?
Kemarin Perticengnya apa ya sebagai murid juga toh? Enggak, muridnya teman sejawat, Bu. Ya udah, kenapa Anda ini prakteknya kok sebagai siswa kenapa? Coba jelaskan ke saya. Biar ini aja, Bu, biar enggak apa ya, enggak satu arah gitu, Bu. Bukan begitu, kan capek. Anda capek, waktunya semakin banyak juga. Ini Iya. sudah saja ya, coba diakhiri saja pembelajarannya. Karena kalau Iya. kayak begitu nanti selesainya sampai kapan? Capek. Ya, Anda juga Iya, capek nanti. berarti Jadi masuk ke penutup ya, penutup saja ya. ya. Karena ini kompre Pak Natal, tidak harus utuh. Kalau utuh kan namanya Perticeng karena banyak pertanyaan juga yang nanti harus dijawab oleh Bu Wiwin ya. Yuk langsung Iya. sesi penutup. Nah, itu tadi baru slide ke-5. Nah, Iya, kalau Bu. dibiarkan bisa sampai selesainya nanti maghrib ya. Karena Iya, tidak iya. hanya sebagai guru, berparodi sebagai siswa juga kan. Yuk, silakan. Iya. Oke, terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah barusan mengerjakan tugas diskusi. Nah, Ibu pengen kita sama-sama merefleksi pembelajaran pada hari ini. Apa sih manfaatnya buat diri kita setelah kita mempelajari proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ini? Bisa kita simpulkan ya anak-anak, dengan kita mempelajari proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, ini kita semakin menumbuhkan atau meningkatkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita kepada negara kita tercinta yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran kita agar kita lebih taat lagi terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara kita. Oke ya, adapun kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini setelah tadi kita sama-sama membahas itu ya materi perumusan dan pengesahan undang-undang, yaitu yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar yang berlaku sebagai pegangan dalam penyelenggaraan negara, gitu ya. Kemudian macam-macam konstitusi ada dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau lebih dikenal dengan konvensi. Kemudian lagi tentang proses perumusan dasar negara ini, di mana rancangan Undang-Undang Dasar ini dilakukan oleh BPUPKI ya, dan didiskusikan, disidangkan atau diusulkan ini pada sidang BPUPKI yang kedua. Nah, adapun proses pengesahannya ini tidak dilakukan oleh BPUPKI, tetapi oleh PPKI sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar ini yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan Oke, Bu Wiwin, good, sudah ya. Kita lanjutkan ya, sesi berikutnya ya. Saya dulu Pak Natal. Iya, Bu. Ya, aduh, ini Bu Wiwin masih seneng kepengen Perticeng ini, harusnya Perticeng. Jangan, karena sesi Perticeng itu sudah sejak kemarin, ya kan? Sudah kan? Iya. Tambah banyak nanti Perticengnya kalau waktunya ditambah. Ya, slide-nya 20. Kalau bicara, ini mengajar kelas berapa sih? Kelas 7, Bu. Kelas 7 ya, pantesan gurunya lembut, sabar gitu ya. Jadi iya, Bu. pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik gitu ya. Nah, iya, Bu, itu kan sudah diajarkan toh dalam modul tentang psikologi peserta didik ya toh. Iya, Apa Bu, itu? iya. Kenapa dalam pembelajaran PKN psikologi peserta didik kok penting, Bu Wiwin? Ya, karena Bu, kalau kita tidak memahami kondisi peserta didik kita, nanti tujuan pembelajaran juga tidak nyampe, Bu. Misalkan kan peserta didik
apalagi di tempat saya, Bu, ini keadaan peserta didiknya, kondisinya itu berbeda-beda. Ayo fokus jawabannya, tidak ngalor ngidul. Terbiasa tidak fokus ini. Yuk. Apa yang membuat berbeda? Jadi, karena satu, keadaan ekonominya, Bu. 2. Latar orang tuanya. 2, 3. Ketiga lagi daya fisik anaknya juga berbeda, Bu. 4. Lagi ya. Ayo, apa? Ini jangan terlalu banyak ke cerita. Fokus ke materi. Perbedaan apa lagi? Fisiknya, kemudian keadaan ekonominya. Loh, apa yang seperti itu tadi kan masih general toh, masih umum. Apa yang mempengaruhi di kelas? Apa psikologis kok? Wong dari tadi kita bicara tentang psikologi peserta didik kok. Bicara tentang fisik. Psikologi itu ya bukan fisik. Kemampuan cara berpikirnya juga, Bu, kayak pengetahuannya gitu juga mempengaruhi. Nah, psikologi itu apa? Kenapa kok faktor ekonomi mempengaruhi psikologi peserta didik? Ayo. Karena, Bu, kalau misalkan ekonominya rendah nih, anak juga lebih susah misalkan dengan apalagi pada masa sekarang nih, Bu, ya, daring gini, pandemi secara online, kalau misalkan anaknya. Ayo, frame berpikirnya tadi, ngobrolnya Bu Puji tadi dimulai dari psikologi peserta didik. Ayo, tidak kalau gitu, fokus. Nanti kalau ujian tidak fokus, nanti tidak baik loh. Jadi kompre itu mempersiapkan mahasiswa untuk menyiapkan tadi bisa menjawab pertanyaan ujian ya. Jangan terbiasa tidak fokus. Belajar teori ya. Teori belajar. Teori belajar apa saja, Bu Wiwin? Contoh konvensi adalah tentang penetapan NPRO. Nik, itu harus dimatikan itu, Nik. Nah, ayo Bu Wiwin, teori belajar. Teori apa saja? Behavior, Bu. Behavior. Terus apa mana? Apa lagi? Teori apa lagi? Ayo, ini kompre tapi tidak belajar itu gimana? Ayo, Pak Natal silakan langsung. Biar cepat. Itu Bu Wiwinnya udah grogi tuh. Tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Puji ya. Itu buka-buka buku itu. Ayo, sekarang fokus ke Pak Natal ini. Mbak Wiwin. Kayaknya sinyalnya, Bu. Sinyalnya Mbak Wiwin. Mahasiswa itu asal tidak bisa jawab, mesti terus sinyalnya. Strategi itu, Bu. Ayo. Kayak mahasiswa ujian skripsi, we. Dah. Halo, Mbak Wiwin. Mbak, ini kan peserta berikutnya suruh masuk ini kan. Nanti sambil nunggu. Nah, itu. Iya kan? Kalau nggak bisa jawab itu sinyalnya sulit. Ya, halo Mbak Wiwin. Bu Wiwin. Iya, Pak. Iya, sinyalnya iya benar tadi loading. Ya, ada pertanyaan ya tadi sempat di awal itu ada tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Ada yang ingin mau saya tanyakan ini, Bu. Di antara tujuan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi ini apakah ada persamaan atau ada perbedaan? Kalau indikator itu kan diambilnya dari turunan kompetensi dasar. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi itu menjabarkan dari indikator yang kita pilih gitu, Pak.
Berarti ada bedanya apa Bu itu Bu? Di antara tujuan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi. Kalau indikator tujuan pembelajaran itu lebih spesifik lagi, Pak. Dari spesifik apa yang ingin kita capai gitu dari pembelajaran yang akan kita lakukan gitu, Pak. Iya, saya hanya sekedar mengingatkan saja di standar proses ya di Permendikmas nomor 41 tahun 2007 itu jangan lupa juga dipelajari Ibu ya, karena nanti kaitannya dengan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensinya. Ya. Di awal di PPT sudah ada, cuma saya belum melihat sinkronisasi antara tujuan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi. Mungkin ada kaitannya juga dengan role model yang Ibu tadi perankan sebagai guru dan sebagai siswa. Jadi saya menangkapnya agak kurang jelas. Ya, mungkin ini sebagai koreksi saja. Ya, nanti mohon untuk bisa dipelajari kembali Permendikmas itu. Terima kasih. Akhirnya sudah ya. Nah, ini jeda sinyal lagi, Mbak. Pak Natal. Sudah dengar berarti. Sudah ya? Sudah, Bu. Gimana rasanya? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kekurangannya. Semoga belajar toh ya. Kedepannya lebih baik lagi. Belajar toh ya. Kesempatannya kan tidak terulang lagi nanti. Belajar. Amin. Ya. Wah ya. Iya, belajar, sukses ya. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.